kita lanjutkan kepada sesi seminar dan workshop, yaitu dengan tema penata laksanaan nyeri yang akan dipandu oleh Ibu DRA Diacita Budiarti MSKP. Pagi yang berbahagia ini kita bersyukur atas kehadiran profesional pakar dalam bidang yang akan kita tekuni hari ini, yaitu Profesor Dr. A. Husni Tantra PhD. Topik yang akan disampaikan adalah penata laksanaan nyeri seperti judul kita, tapi akan fokus pada optimalisasi opioid untuk nyeri kanker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib dari apoteker itu mirip dengan dokter anestesi. Saya ini dokter anestesi, jadi dokter yang mempersiapkan operasi. Jadi tidak ada operasi kalau tidak ada anestesi. Tapi umumnya orang hanya berterima kasih kepada ahli bedahnya. Sangat jarang berterima kasih kepada anestesinya. Tidak ada dokter yang bisa bekerja tanpa apoteker. Tapi tidak pernah ada orang berterima kasih pada apoteker. Jadi sekecil apapun yang kau lakukan untuk kebaikan, itu pasti akan dibalas. Saya mengambil topik begini karena ini yang bermasalah besar di negeri kita, karena kurangnya ketersediaan opioid. Hal setelah pihak yang tersangkut di latar pemerintah, keamanan, dan dokter yang tidak mampu menulis opioid, prejudis atau mitos-mitos yang salah yang selama ini kita. Nah ini kan yang saya mau sampaikan sebentar supaya kita sepakat. Mungkin tidak pernah mendengar istilah. Kalau kita menyebut opioid, begitu kita menyebut opioid kepada dokter atau siapa saja, pada semua kan, bahaya, obat bahaya. Tidak pernah ada dokter yang mencatat, oh ini obat yang bagus. Jadi sampai saya mau mengatakan apa sih itu opioid dan apa itu nyeri kanker. Pengalaman saya di Jepang, kalau seorang dokter visitor itu selalu bersama-sama dengan apoteker. Opioid itu adalah anugerah dari Tuhan yang besar. Tanpa opioid tidak bisa kita menghilangkan nyeri berat, baik nyeri pasca bedah maupun nyeri trauma. Lebih-lebih lagi pada nyeri kanker tidak bisa akan dikelola tanpa opioid. Nah bayangkan kalau opioid tidak disiapkan Tuhan. Di abad 17 ini Thomas Sydenham sudah menyatakan, among the remedies which has pleased Almighty God to give to man to relieve his suffering, none is so universal and so effective as opium. Jadi sebenarnya sungguhnya Tuhan itu menginginkan kita hidup di dunia dengan bahagia tanpa penderitaan. Buktinya Tuhan itu menyiapkan opiat di otak kita. Tuhan itu menyiapkan morfin di otak kita. Yang saya kira semua orang pernah dengar istilah endorfin. Tapi apa artinya endorfin? Endorfin artinya endogenous morphine. Itu intinya. Jadi otak kita itu disimpan obat Tuhan, supaya kalau kita ada luka, ada sakit, dikeluarkan obat itu. Itu disebut endorfin atau enkephalin. Enkephalin, ensefal. Ensefal artinya kan kepala. Ensefal artinya hormon kepala, hormon otak. Ya. Gunanya untuk menghilangkan nyeri dan merasa bahagia. Kalau ini tidak cukup, barulah kita pakai dari luar. Ya. Jadi ini opioid dari luar. Morfin itu artinya exogenous, opiat, heroin, betadine, nah ini buktinya apa? Gambar ini semua sudah lihat ini. Apakah ini orang ini sakit atau tidak? Tidak kan? Sepakat ya? Lihat ini matanya, mana bisa nyeri itu? Kenapa dia nyeri? Karena dia bisa melepaskan endorfinnya ya, tumpahkan endorfinnya sehingga dia nyeri. Orang kampung kalau kena campur kakinya dia tidak peduli, dia tidak sakit. Tapi orang kota ditusuk jarum aja sudah berteriakan. Ini berarti. Nah ini semua. Ya tapi kalau dia sakit satu ada ini sudah tidak mau yang kedua. Ini berapa?
ada 30, 40. Ya. Ini buktinya bahwa kita punya morfin di otak kita. Cuma tidak semua orang bisa melepaskannya seperti dia ini. Makanya saya mesti cerita awal dulu bahwa nyeri itu adalah produksi otak. Apapun yang mengganggu tubuh kita, tergantung dari otak lah yang sampai kita merasa nyeri atau tidak. Otak kita itu mujizat. Yang membedakan saya dengan yang lain-lainnya, kita berbeda dengan orang lain hanya karena otak kita, cara kita memandang hidup ini. Kalau kita memandang hidup ini indah, maka indah juga hidup kita. Kalau kita memandang hidup ini susah, maka susah juga itu hidup kita. Itu sudah hukum, begitu ya. It's the way of thinking, it's the way. Itulah menentukan itu. Otak adalah pabrik atau depot farmasi yang tidak ada tandingannya di dunia. Segala macam obat dapat dibuat dan disimpan di otak. Dokter itu akan masukkan obat memicu hal dari otak, baru bisa keluar. Antidiuretik, anestetik, antihistamin, semua dibuat di dalam tubuh. Ada dua hormon yang penting yang dalam kehidupan kita. Cuma dua yang saya mau sampaikan ini yang penting. Itu adalah endorfin. Ini hormon kebahagiaan, merasa bahagia, perlambat penuaan dan meningkatkan imunitas. Yang kedua, ini hormon noradrenalin. Ini hormon perusak. Noradrenalin itu nomor 2 dari racun tulang. Ya. Untungnya jumlahnya sedikit. Dilepaskan kalau kita marah, cemas, takut, dan memicu kita untuk sakit. Jadi kalau kita selalu takut, selalu cemas, khawatir dan sebagainya, itu akan keluar terus. Makanya kita akan cepat tua dan cepat sakit dan cepat mati. Itu. Jadi kalau mau hidup berpanjang hidup, selalulah keluarkan endorfin, selalulah feeling good, selalulah bersyukur. Selalu menganggap bahagia hidup ini indah, 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 indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, endorfin akan terus. Takutnya, kenapa hidupnya begini sulit? Kenapa saya begini terus? Ini yang terus. Nah, jadi fungsi endorfin ini menyebabkan rasa bahagia, meningkatkan produksi stem sel seni awet, meningkatkan daya tahan sehingga sehat, dan meningkatkan kekebalan sukses. Jadi bahagia, awet, sehat, atau sukses kalau endorfin keluar. Hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, endorfin kita akan keluar. Tidak susah. Hanya kita akan sehat terus. Gampang sekali. Ada dua hal yang harus dilakukan selama ini. Yang pertama ialah bersosialisasi. Socialization. Ini adalah socialization. Bertemu satu sama lain. Ya, berbagai angkatan, suatu profesi. Yang kedua bergerak. Karena Tuhan menciptakan kita itu lebih dari 200 engsel. Ini engsel semua, engsel semua, engsel semua, engsel semua. Kapan kau tidak bersosialisasi, otakmu lumpuh. Kapan kau tidak bergerak, otakmu lumpuh. Jadi kalau kau pensiun, kau tidak bergerak dan tidak bersosialisasi, maka kau akan lumpuh dan pikun. Selalu membaca, selalu belajar. Nah, jadi penelitian di Jepang membuktikan bahwa 20% pasien Vietnam di rumah sakit Jepang sembuh. Hanya 20% yang sembuh karena dokternya. 80% itu sembuh sendiri. Jadi ini rumah sakit merupakan pemborosan yang biasa. Saya pernah direktur rumah sakit dan saya coba itu. Jadi semua perawat saya latih supaya mereka pintar dan baik. Yang penting pelayanan. Begitu pasien datang dilayani dengan cepat dan baik, begitu pasien merasa aman. Begitu dia merasa aman, keluar endorfinnya. Keluar endorfin semua macam penyakit, apalagi cuma dispepsi. Apalagi kalau cuma sakit kepala. 90% sakit kepala itu tidak ada kelainan. Begitu juga sakit perut, tidak ada kelainan. Jadi kalau tidak dikasih masuk, biar cuma yang nasihat disamin dengan omeprazol, tidak ada artinya itu semua. Begitu dia tenang, endorfinnya keluar, sembuh pasiennya, sore baru datang dokternya. Karena tidak ada dokternya, jadi sore baru datang sudah sembuh pasien. Saya bilang soalnya mestinya saya dapat itu, begitu.
Jadi gitu. Coba lihat di kampung-kampung banyak orang yang tidak umurnya 80 tahun, 90 tahun tidak pernah ke dokter, tidak pernah makan obat. Mungkin dia makan obat-obat konvensional di daerah, tapi tidak pernah makan obat-obat seperti Panadol dan sebagainya, ya kan? Ternyata punya banyak. Padahal dia sudah pernah cacingan, dia kena diabetes, mungkin kena malaria, kena TBC, sudah semua, tapi sembuh. Sehat dia. Orang dulu, nenek bapak ini, bapak saya juga, semua panjang umur. Nenek saya 80 tahun lebih. Hampir tidak pernah diopnam di rumah sakit. Ya. Berarti kita karena sudah hidup di kota, ya ketergantungan dengan obat. Karena kota kita berkata kalau kita makan obat tidak sembuh. Kalau mereka tidak, dia istirahat dia sembuh. Lalu lalu apa itu opioid? Opioid itu sebenarnya ini. Opioid itu semua senyawa yang bisa bereaksi dengan opioid reseptor. Apa itu opioid reseptor? Itu mu reseptor, K atau delta. Tetapi yang menyebabkan analgesi itu adalah mu reseptor. Merupakan analgesi yang paling kuat, tidak ada kuat. Oleh karena tidak bisa orang hilang nyerinya pada pasca bedah kalau tidak diberi opioid. Apalagi nanti kanker rahim. Opioid memblok transmisi sinapsis sepanjang perjalanan dari periferi sampai. Dan opioid itu bukan hanya menghilangkan nyeri, tetapi menghilangkan suffering, penderitaan. Kapan orang menderita nyeri, pasti tidak bisa tidur, itu hukum. Pasti tidak bisa makan, pasti tidak bisa gelisah. Ya, gitu. Kalau ini berjalan terus menjadi stres. Ya. Nah, kalau stres sudah tumpah tadi itu noradrenalin dalam. Ya. Jadi pembagian opiat ada full agonis, partial agonis, antagonis. Saya kira ini semua tahu semua. Nah, klasifikasinya ada yang alami, morfin, kodein, ada semi sintetik, ada yang full sintetik. Ya. Dan opioid lah, yang saya menceritakan, opioid itu sangat aman bagi tubuh kita. Yang jeleknya hanya efek sampingnya. Nah, ini yang banyak efek samping yang ditulis di textbook ternyata di dalam klinik tidak terjadi. Textbooklah membuat kita salah dalam mengartikannya. Terdapat perbedaan efek opioid pada pasien volunteer tanpa nyeri. Kenapa textbook salah? Karena pada fisiolog itu memeriksa efek opioid itu pada volunteer yang tidak nyeri. Ngerti? You tidak nyeri, kalau saya kasih opioid 10 mg IV, kau bisa berhenti bernafas. Tetapi kalau kau habis dioperasi APP dikasih 10 mg masih kesakitan. Itu bedanya. Pada waktu itu belum banyak orang tahu. Tapi itu terus-menerus diajarkan bahwa hati-hati obat ini, berhenti bernafas, depresi nafas. Yang kedua adiksi, omong kosong semua itu. Saya ini sudah 40 tahun menjadi dokter anestesi. Hari-hari saya ini pengguna opiat, tiap-tiap hari kasih orang. Saya kalau saya menjaga residen saya kasih dia buktikan begitu sebelum induksi. Coba lihat ini, kalau saya kasih begini dia berhenti bernafas sebelum dioperasi. Coba lihat. Coba, itu nafasnya, tinggal 8 kali. Itu. Tapi nanti kalau pasca bedah, saya kasih dosis yang sama, kasih begini, dia masih berkeringat. Itu bedanya. Nyeri itu adalah stimulasi nafas yang paling kuat. Tidak pernah berhenti bernafas orang kalau selama diberi pada ini hukum. Dahulu orang belum tahu begini, tidak banyak menggunakan opiat. Sekarang ini di mana-mana opiat ada. Nah, itu yang salahnya karena kita merasa salah karena juga banyak orang menyalahgunakan. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan menciptakan opiat ini untuk kebaikan, bukan untuk disalahgunakan. Hampir semua ciptaan Tuhan itu bersifat ganda. Nuklir itu kalau digunakan untuk listrik, murahnya listrik di Indonesia dan kita berlimpah. Tapi kalau dipakai bom atom,
tiga efek samping yang selalu ada. Sedasi. Kalau kau beri opioid, memang dia sedation. Dia bukan hipnotik. Sedation itu tidak menyebabkan orang itu tidur. Dia bisa kalem, tapi kalau kau berteriak, oi, punya dia bangun. Kalau saya beri misalnya pentotal, dia pasti tidur. Itu bedanya hipnotik dengan sedation. Sedation never sleep, betapapun banyaknya. Tapi mungkin dia bisa berhenti bernapas. Jadi sedasi, nausea, dan kursi. Cuma ini tiga yang selalu ada. Jadi ini bisa, mereka kalau memberi opiat selalu harus, nah itu minta tolong kalau ada dokter yang kasih resep opioid, lihat, oh dok, barangkali perlu dikasih anti konstipasi ini. Ingatkan, karena ini manusia biasa juga dokter itu, dia harus diberi. Bahkan kadang-kadang diberi memang anti mual muntah supaya ini tidak terjadi. Nah itulah kerjasama antara, nggak ada manusia yang hebat, pasti ada kurangnya. Jadi saling kerjasama itu yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. You need other people. Jadi ini. Nah, bahwa NSAID itu jauh lebih berbahaya daripada opioid. Nah ini yang saya mau juga sampaikan kepada Anda. Kerjanya dokter itu cuma asap apa berton itu tonton itu benar habis, dan itu yang terjebak kampanyenya orang di hemodialisis. Dia nanti dapat setelah 40-50 tahun, tiba-tiba renal failure. Kenapa? Oh, dulu dia berpuluh tahun dapat sakit kenapa? Dia nggak tahu. Coba lihat ini, bandingkan opioid dengan insulin. Ini kelainan opioid, nausea tadi, vomiting, konstipasi, sedasi, ya. Nah, ini ambil dua aja ya, yang paling. Kalau opioid, dia mual muntah, segera kita bisa lihat. Kalau dia mual segera, oh kasih anti mual, karena memang sifatnya begitu. Konstipasi, dia tidak bisa keluar, kasih juga. Apa namanya? Dulcolax. Tetapi ini apa yang terjadi? Jadi ini immediately happen and we can prevent it. Nggak lihat itu. Tiba-tiba, merahnya hitam. Oh sudah. Ulcer, ya. Ginjalnya rusak. Ini dia. Chemistry. Tetapi tiba-tiba dia sudah, periksa, orang kreatinnya, kreatinnya sudah 34. Jadi ini jauh lebih berbahaya daripada opioid. Makanya, kau biasa lihat banyak pejabat-pejabat, minta maaf, mungkin juga banyak polisi yang pengguna, tetapi badannya bagus, karena dia tidak merusak. Opioid itu kalau diberikan kepada pasien, dia mau dititrasi. Jadi tidak boleh langsung kita berikan dosis yang membuat hilang nyerinya atau sangat berkurang. Pelan-pelan. Harus dikasih pelan-pelan dosisnya 5 mg, naik menjadi 7,5, lalu jadi 10, jadi 15. Begitu. Dia maunya begitu. Memang Tuhan mau kamu begini. Makanya kita diberi ilmu. Kalau non-opioid, dia harus dibolus. Karena kalau kau tidak bolus, dia tidak mencapai analgesic window. Kalau tidak tercapai analgesic window-nya, ya percuma. Tapi kalau opiat, sedikit ada manfaatnya, 2 dikit berarti bermanfaat, 3 dikit ya lebih banyak lagi ya, gitulah. Dan opioid itu unlimited, tidak ada maksimalnya. Selama itu orang masih kesakitan, tambah sepanjang efek sampingnya aja harus diperhatikan. Apa kita masih bisa mengatasi efek sampingnya? Nah itu sebabnya akan digunakan rotasi, diganti kalau sudah mencapai dosis tinggi, kok tidak memapa-apa, ini ganti. Kalau opioid diberikan kepada cancer, semakin banyak kita berikan dia, semakin tegar dia, semakin fresh dia. Kalau dia orang-orang yang adik, semakin banyak semakin mau, semakin banyak semakin mau. Itu bedanya.
Ini ada, maaf, ini saya pasien. Sengaja saya tidak pakai karena saya mau perlihatkan betapa cemasnya dia. Waktu dia baru masuk, fasnya itu 8/10 fas ya. Tahu fasnya? Level intensitasnya ini apa? Ya. Saya beri dia morfin, MST. Setelah 3 hari begini lah. Coba dah, wajahnya kan sudah tidak cemas lagi. Karena nyerinya berkurang, kan dia merasa sehat. Nah ini orang sesungguhnya itu pada nyeri kanker, orang diberikan pengobat anti nyeri sebagai pengobatannya juga. Sebab kalau menghilangkan nyerinya, dia menganggap dirinya sembuh, walaupun tidak sembuh. Tapi karena dia merasa sembuh, nafsu makannya ada. Kalau nafsu makannya ada, nutrisinya ada, antibodinya meningkat. Kapan dia sakit? Nah, ada yang enak kalau sakit. Nah, yang enak. Tidur tidak enak, makan tidak enak, duduk tidak enak, semua tidak enak. Jadi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Hanya berteriakan seperti kesian luar biasa. Jadi profilopin itu adalah gas yang paling kuat, aman bagi tubuh walau jangka panjang, lebih aman daripada NSAID. Semakin meningkat dosisnya, semakin meningkat, semakin mencapai level analgesisnya, semakin baik. Tentu tidak boleh berlebihan. Ya. Oke. Tapi kenapa penggunaan morfin di Indonesia sangat rendah? Kita ini dituduh sebagai negara yang membiarkan rakyat yang menderita nyeri. Ini Indonesia. Saya sering mengikuti pertemuan di WHO. Husni, abad Indonesia. Oh, saya tak sembunyi aja kalau kita. Karena saya orang kampung, tinggal di daerah, jadi tidak bisa suara saya tidak didengar di mana-mana. Ya. Ini terjadi. Jangan karena kita melawan abuse, lalu membiarkan orang kanker menderita. Ini kan tidak adil. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ketakutannya abuse membuat orang yang terlayani tidak terlayani. Saya pernah ada kasus, anaknya itu abuse, ibunya menderita kanker. Kita sangat takut bahwa anaknya ini memanfaatkan opiat. Ternyata apa yang terjadi? Anaknya tidak mau ambil itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ibunya menderita. Coba bayangkan. Jadi kita menganggap sebagai jadi kenapa begitu? Karena banyak sekali mitos-mitos yang terjadi yang tidak benar. Saya istilahkan punya istilah sendiri. Kita memperlakukan opiat itu sebagai anak tiri. Apa itu anak tiri? Anak tiri itu, ini mitos-mitos ya, banyak sekali ini mitos-mitos. Saya tidak usah terlalu panjang nanti. Banyak banget. Misalnya, opiat itu hanya nanti kalau sudah mau mati, nanti tidak boleh diberikan kepada orang yang masih bagus gitu. Kira-kira, oh nanti kalau tinggal 3 bulan mau mati baru bisa. Banyak sekali mitos-mitos yang terjadi ini. Harus hanya bisa menyebabkan heavy sedation, bisa dan harus diberi kalau perlu. Nah nanti juga itu pada penderita kanker harus diberi menurut jam. Nah itu juga kalau nanti ada dokter baru menulis 3 kali 1 atau 4 kali 1 hari, itu juga harus menurut jam nanti sebagai penderita. Nah yang penting adalah bahwa opiat itu sebagai anak tiri. Apa itu anak tiri? Anak tiri itu selalu hanya kejelekannya yang kita lihat. Begitu sebuah opiat, woi hati-hati, gak bisa nafas. Sekali lagi, never happen. Dalam 30 tahun terakhir ini diteliti seluruh dunia, tidak ada satupun laporan yang mengatakan ada penderita kanker yang mati karena respiratory failure karena mendapat COVID. No one. Nah, 30 tahun. Ya. Toleransi. Toleransi itu tuh fisiologik. Toleransi artinya makin lama kita butuhkan dosis yang tinggi. Kalau titrasinya bagus, kita bisa menggunakan berminggu, bahkan bisa 1 bulan baru kita naikkan. Kalau kita titrasi dengan baik, kalau kau lompat dengan dosis yang penuh, oh di situ
Dan kalau kau lompat dengan dosis, pasti pasien tidak mau minum. Karena begitu dia mual muntah, bukannya nyerinya hilang, tetapi mual muntahnya itu yang tidak ada. Tapi kalau kita dari bawah, pelan-pelan, memang kita mesti sabar. Kita berikan dosis. Yang penting sudah lebih baik daripada kemarin. Bagaimana mengetahui Pak Malabeng kali? Tanya perang bagaimana mungkin tanya. Tapi yang penting ditanya itu adalah bagaimana tidurnya. Karena begini hukum. Jalur nyeri itu dilewati oleh jalur bang, melewati jalur bang. Jadi kapan orang nyeri tidak bisa juga orang tidur. Itu hukum. Jadi kalau kau tanya ini hari sudah lebih banyak tidur daripada yang kemarin, pasti sudah bagus, sudah menurun nyerinya juga. Tanpa kau tanya itu kau sudah bilang, ibu sekarang sudah lama tidurnya, sudah bisa tidur 5 jam. Oh sudah dokter lebih banyak daripada kemarin. Wah itu berarti sudah menurun. Jadi toleransi itu alamiah. Adiksi, nah ini adiksi. Adiksi ini hampir tidak ada. Tahun 54, riwayat itu begini. Tahun 54, bayangkan tahun 54, bapaknya bapak ibu bersama berdebatkan orang ya kali itu ada penelitian memperlihatkan bahwa 27% orang-orang yang mendapat rupiah itu menjadi. Tapi bagaimana itu tak tahu persis. Tahun 1980 ada penelitian yang lebih baik, 11.000 pasien yang masuk rumah sakit dan dapat opiat dicatat semua, dan ada di antara mereka itu yang ada dari 11.000 itu ada 4 orang yang diduga tapi tidak pasti yang diduga itu. Jadi itu berarti cuma 0,3%. Lalu di tahun 82 diteliti lagi semua penderita yang mendapat luka bakar. Karena luka bakar itu selalu diberi PTD atau morfin, ya luka bakar itu 10.000 di antaranya. Tidak ada satu pun yang ada. Itu saja yang ada. Asal kau berikan kepada orang yang nyeri. Jangan bukan yang nyeri. Itu pasti kalau nggak nyeri. Jadi ini yang nyeri. Textbooklah yang salah mengajarkan kita. Ya. Nah, kalau bukan penyelidikannya, kekurangannya. Nah, ini sedasi bisa, konstipasi, nausea putih. Ini bisa dihindari semua. Tidak pernah kita bilang, wah, anak kau anak tiri itu biar dia bikin baik segala macam. Tidak pernah kita, weh kau baik anakku. Tidak pernah kita, weh opiat itu luar biasa efeknya. Kalau tidak ada opiat tidak bisa hilang dari kanker. Strong analgesic, relief suffering, membuat orang euforik. Nah, pernah nggak dengar? Nah, mulai sekarang kita ubah pikiran. Bahwa bersyukurlah kita Tuhan memberikan opiat sehingga penderita kanker bisa teratasinya. Pernah dengar Imodium? Nah, tahu nggak Imodium apa itu opiat? Mungkin baru tahu sekarang. Itu opiat. Karena opiat itu membuat konstipasi. Jadi orang diare dikasih konstipasi, hilang diare. Zaman saya kodein, obat batuk. Kodein itu obat batuk. Zaman saya banyak penelitian TBC, satu pangsel TBC. Obat batuknya cuma satu, kodein. Kodein. Jadi ini opiat. Jadi banyak khasiat opiat itu, banyak sekali jasanya, tapi dianggap pengkhianat. Nah ini. Ya. Saya sekarang mau merubah persepsi. Berterima kasih kepada Tuhan karena Dia ciptakan opiat. Jadi akibat dari itu semua, maka inilah yang terjadi. Pasien nyeri gagal menikmati kebaikan dari opiat. Pasien nyeri di Indonesia gagal menikmati kalau berada. Konsekuensi tragedi of needle, tragedi nyeri yang kita mengalami tragedi. Aneh saya seperti tertusuk, saya
Because this is a tragedy in Indonesia. Tapi saya mau bikin apa ya? Saya tidak tahu. Saya cuma mau mengajar saja. Nah sekarang alhamdulillah Tuhan memberi saya kesempatan untuk mendidik beberapa anak-anak untuk menjadi konsultan manajemen dalam bidang rasis. Ya. Oke, lalu apa itu nyeri kanker? Nah ini kita sudah baca tadi itu adalah opiat. Nah sekarang apa itu nyeri kanker? Nah ini dari semua gejala yang disebabkan oleh kanker, nyeri adalah yang paling. Jadi kalau kau pergi ke dokter lalu tiba-tiba dokter, oh ini ada sepertinya ini ada menderita kanker, wah begitu menderita berita maka yang tahu sakit karena ya. Sebab 65% dari nyeri kanker berat menyebabkan pertumbuhan bunuh diri. Jadi banyak sekali pasien kanker itu karena sakitnya itu mau membunuh dirinya. Lebih baik saya mati dokter daripada saya menderita nyeri. Coba bayangkan kalau sepanjang hari dia berteriak sakit. Nah ini contoh, ini nature of cancer patient, pain so severe that it crushes the human spirit. Begitu sakitnya dari kanker itu sehingga jiwanya pun rusak, spiritnya pun hancur. Nah, dan ini bukan hanya India juga, orang ini pasien India. Begitu juga sama. Ini orang Indonesia kesakitannya begitu. Ini orang Barat pun juga begitu. Jadi semua sama. Kalau tidak dikelola dengan baik. Ini orang Barat, walaupun dia dikelilingi apa masih tetap juga ada yang tidak bisa kita hilangkan. Tidak semua bisa. Ini alangkah indahnya orang-orang ini pasien dalam keadaan termisalnya seperti ini. Dan kalau dikunjungi oleh orang dia akan merasa hidupnya indah. Ini karena ada sosialisasi di sini. So, nanti kita lihat bahwa nyeri kanker itu lain daripada yang lain. Nah, jadi apa itu nyeri kanker? Seperti kanker bukan hanya satu penyakit. Jadi kalau orang menderita kanker kolorektal bukan hanya sakit di kolonnya, sebentar akan bermetastase ke hati, metastase ke tulang, ke seluruh tubuh kena. Jadi bukan hanya satu penyakit. Maka nyeri kanker juga bukan hanya satu gejala. Ya. Nah, ini adalah Sisler Mary Saunders, Madame Sisler. Ini juga dia adalah seorang perawat, kemudian menjadi pekerja sosial, lalu dia sekolah dokter dan jadi dokter, lalu jadi penulis, dan dialah yang menemukan konsep nyeri pada kanker yang disebut sebagai nyeri total. Jadi nyeri kanker itu disebut nyeri total. Apa itu nyeri total? Oh ya, sorry. Itu nyeri total meliputi fisik, emosional, sosial, dan spirit. Sebentar lagi lebih jelas. Makanya nyeri kanker itu disebut bio, psiko, sosio, spiritual disease. Jadi semua ada biologisnya, ada sosiologisnya, psikologisnya, sosialnya maupun spiritnya. Nah, itu ditemukan dia merupakan pendiri dari hospice pertama di dunia di London yang disebut Christos Hospice di tahun 67. Dan di tahun 69 Elizabeth Rose ada buku itu di terjemahannya On the Dead and Dying. Apa yang terjadi kalau orang didiagnosis sebagai kanker? Ini perubahan perilaku yang terjadi pada orang kalau ibu atau bapak pergi ke dokter, lalu dokter bilang, oh sepertinya bapak ini menderita kanker. Mula-mula yang terjadi adalah menolak. Tidak. Dokter ini bodoh. Dokter ini salah. Saya orang baik. Makanya itu dia pas shopping dokter, dia pindah ke dokter lain. Kalau perlu dia ke Singapura. Kalau lebih kaya lagi pergi ke Tokyo. Lebih kaya lagi ke New York dan seperti itu. Shopping ya. Karena dia tidak mau deny, menolak. Tidak mungkin saya kena kanker. Kalau
ternyata semua hasilnya sama, Tuhan akan disebut anger, marah, termasuk marah pada Tuhan. Tuhan, kau saya dikasih, saya ini kau orang baik-baik, masa saya dikena kanker begini? Apa salah? Marah. Kalau sudah lewat itu, baru begini, menawar. Dia mulai berdoa, kalau saya sembuh nanti, saya akan menjadi orang yang baik. Saya akan dirikan masjid dan gereja. Pokoknya berjanji dalam dirinya akan menjadi orang yang baik. Kalau sudah lewat itu terjadi depresi, dia mulai menyendiri, tidak mau ketemu orang lain. Kalau dikasih obat dia tidak mau makan obat. Dan sesudah itu baru lama-lama terpaksa, accepted, menerima, pasrah. Tugas dokter ialah bagaimana mempercepat proses itu menjadi accepted, menerima. Kapan orang merasa pasrah seperti itu, dia sudah bisa makan. Kapan orang sudah bisa tidur dan sebagainya, imunitasnya meningkat. Tahu nggak filosofi Islam? Filosofi Islam itu adalah agama menyerah pada Tuhan, menyerah pada nasib. Siapa yang mau kena kanker? Nggak ada. Tapi kalau itu datang sama kita mau apa? Tapi kapan kau pasrah menerimanya, kau akan dituju jalan kedua. Ketemu dokter yang baik, yang tepat, ketemu obat yang tepat, dan mungkin kau akan sembuh. Itu banyak pegangnya. Kapan kau melawan terus, makin tumpah lor adrenalinmu, makin tumpah, makin cepat. Nah, inilah akhirnya jadi total itu adopsi oleh WHO. Jadi total itu artinya jadi akibat organik biologis, ya, akibat kankernya. Tapi bukan hanya itu, tapi rasa marah seperti tadi saya katakan itu. Ya. Tidak teman tidak datang melihatnya, mudah tersinggung, terlambat dokter menunggu dia dan sebagai pemeriksaan yang berberi dan sebagainya. Nah, lalu cemas, ya, takut mulai rasanya cemas, kesulitan keuangan, ketidakpastian masa depan, takut akan mati sampai tidak takut mati, ya. Dan kemudian gangguan yang terjadi depresi. Jadi 4 hal ini yang menyatu menjadi total. Oleh karena itu, dalam nyeri kanker bukan hanya biologis, ini yang dimiliki, tapi ini dan ini juga harus diobati. Ya, tapi saya hanya kembali, menjadi total itu disebabkan karena physical distress karena kankernya, emotional distress karena emosinya, sosial. Ya, termasuk apakah saya bisa biaya, masalah biaya, ya, yang mungkin agak berat, dan masalah spiritual itu yang disebut sebagai nyeri tulang. Jadi bisa bayangkan bukan hanya penyakitnya yang terganggu, tetapi emosinya, masalah sosialnya dan spiritual. Oleh karena itu memang harus pemerintah itu harus memberi perhatian khusus. Kalau itu di Australia. Kapan orang dikena sudah diagnosis, dirawat di rumah sakit, setelah sudah maintenance, dirawat di rumahnya, dan rumahnya itu dibuatkan, dilengkapi dengan seluruh dari rumah sakit, tempat tidur, oksigen dan obat-obat. Satu kamar itu dibuat seperti satu ruangan, dan dikunjungi setiap hari oleh perawat, dokter 3 kali seminggu, free. Itulah di Australia. Itulah kalau pemerintah itu bagus, dan saya kira mudah-mudahan nanti 5 tahun yang akan datang itu bisa begitu juga di Indonesia. Di Australia itu kalau pensiun kita tidak punya kerja, dikasih rumah khusus untuk rumah pensiun tinggal, dan semua di fasilitas kehidupan dalam sebulan itu akan terjamin. Oke. Jadi, nah ini penyebabnya. Saya tidak mau terlalu karena Anda mengandung, tapi nyeri kanker itu dibuat. Nyerinya itu berasal dari kankernya, itu saya bilang ketika saya akibat
terapinya akibat dan tidak ada hubungannya. Itu yang organik, ya. Jadi kanker itu, jadi kenapa kanker itu sakit? Karena kanker itu memakan jaringan di sekitarnya, terjadilah inflamasi, kerusakan jaringan, maka dia menyusup ke dalam saraf, dia menekan saraf, dan dia bermetastase, dia makan tulang. Jadi kalau orang kena prostat misalnya, maka dia menyerang tulangnya, paru-paru. Nah ini menarik. Paru-paru itu tidak punya nociceptor, jadi dia tidak nyili. Jadi kalau orang kena kanker paru, dia tidak tahu bahwa dia kena kanker paru. Nanti kalau sudah metastase di otak, atau sudah metastase di tulang. Ini contohnya ini, ya. Akibat kankernya, akibat pembedahan. Pembedahannya juga itu. Karena obatnya kanker itu ini, obat dari kanker itu operasi, kemoterapi atau radiasi. Sebenarnya ini kurang, mestinya ditambah anti nyeri. Jadi pengobatan anti nyeri itu sebenarnya adalah bagian daripada pengobatan kanker. Karena kalau kanker itu dikelola nyerinya, dia lebih panjang sembuhnya dibandingkan dengan kalau tidak. Kalau ini bisa terjadi nyeri di sini. Ya. Kalau dapat kemoterapi, dia bisa menyebabkan neuropatik B. Ya. Kalau dapat radiasi juga begitu. Ya. Dan karena kanker itu menyebabkan imunitas turun, maka dia mudah terjadi herpes zoster, mukosidil, osteoartritis dan lain sebagainya. Jadi ini herpes kalau baru, ya, kalau sudah lama ini disebut postherpetic. Jadi semua ini. Nah ini juga mukositis. Kan? Ini kalau dari mukositis itu tidak bisa minum pun tidak bisa. Kunci daripada nyeri kanker itu selalu diulangi, diperiksa, kuncinya berulang-ulang. Memeriksa kenapa, bagaimana nyerinya, kenapa mesti nyeri, ada apa, karena paling kurang satu kali dalam hari, paling kurang, ya. Sebenarnya dalam perolahan nyeri itu hanya dua, nyeri, bentuk nyeri, tipe nyeri, dan intensitas nyeri. Jadi kalau jaringan tubuh yang rusak disebut nociceptif, kalau jaringan saraf yang rusak disebut neuropatik. Cuma dua macam obat, tapi beda obatnya. Ya, obat untuk nociceptif beda dengan untuk neuropatik. Obat untuk nyeri kanker ini aja ada non opioid. Satu, paracetamol atau NSAID yang non selektif dan oxib yang selektif ditambah dengan opiat. Karena nggak bisa, ini tidak cukup untuk nyeri berat, harus ditambah dengan opiat. Dan opiat cuma ini. Strong opiat itu morfin, fentanyl, oxycodone, hidromorfin itu ada. Dan masih ada lagi satu analgesi yang disebut adjuvan. Adjuvan itu adalah obat-obat yang normalnya bukan analgesik, tetapi dia menghilangkan. Misalnya trisiklik itu antidepresan, antikonvulsan, pregabalin. Pregabalin itu pregabalin adalah obat yang sudah 3 kali naik pangkat. Pertama dia disebut sebagai antikonvulsan. Itu dibuat untuk antikonvulsan, gamma penting. Kemudian menjadi anti neuropatik. Kemudian menjadi anti nociceptif. Jadi kalau kasih pregabalin, apakah neuropatik atau nociceptif, dua-duanya kena. Jadi tinggal kita hitung. Jadi sebenarnya hanya farmakodinamik, farmakokinetiknya saja yang penting nih. Adjuvan, steroid, antidepresan. Nah itu steroid. Steroid itu kita cuma pakai untuk antiinflamasi kan. Padahal dia juga bisa mual, anti mual, dan analgesik. Enggak kan? Jadi banyak sekali pasien-pasien kanker itu diberi analgesik dengan antisteroid, terutama kalau dia menekan saraf, hilang. Udahnya hilang, berkurang, penekanannya hilang, nyerinya hilang. Ya. Tadi gitu. Nah, ini rule of pain management, bahwa nyeri berat itu harus
diobati dengan analgesi kuat. Satu-satunya analgesi kuat itu adalah opiat. Nah, opiat yang ada di Indonesia ini morfin, fentanyl, hidromorphon, toksikolon. Masih ada lagi satu, nah, tapi tidak ada tabletnya, itu remifentanil. Nah, ini morfin itu sudah ditemukan 100 tahun lalu lebih, tetapi tetap menjadi golden standard untuk cancer treatment. Jadi sekarang ada fentanyl Duragesic, ya pasti kalian kenal semua Duragesic ya. Nah, Duragesic itu spesial dibuat untuk nyeri kanker, tetapi tidak bisa diberikan pada orang yang naif opiat. Bagaimana kau tahu bahwa kau butuh 25 mikrogram? Bagaimana kau tahu 50 atau 75? No, you don't know. Jadi harus pasien itu diberi dulu opiat, dititrasi. Setelah sudah dapat maintenance-nya, oh dia perlu 60 mg morfin per hari, baru diganti dengan 25 mikro fentanyl. Ya, kenapa dibuat 3 hari? Supaya kalau makan opiat tablet selalu, misalnya kalau yang ada kan morfin yang rapid release, cepat lepas. Kalau cepat lepas tiap 4 jam. Kalau slow release itu tiap 12 jam. Tapi kalau pakai fentanyl 3 hari kita ganti. Tapi you cannot give it before giving morfin dulu. Salah. Dan tidak boleh dipakai untuk pasca bedah. Kenapa? Pasca bedah itu nyerinya makin lama berkurang. Sedangkan kalau kau memberikan opiat fentanyl, dia tetap begini. Jadi ada kemungkinan sudah hilang nyerinya, tetap masih ada sisanya. Kalau kanker, dia makin lama makin nyeri. Tidak mungkin. Memang didesain untuk itu. Saya cuma mau mengatakan, tolong dibaca di dia brosur bahwa ini dibuat untuk jadi kanker, not for post-operative. Walaupun banyak orang menggunakannya, boleh, tetapi harus dokter anestesi yang tahu farmakokinetika. Ya. Jadi ini golden standard. Jadi kita yang dibutuhkan sebenarnya di Indonesia inilah morfin yang cepat lepas, apakah itu tablet atau sirup. Ini contohnya ini di Uganda tahun 2010 sudah ada free public use, not for sale. Itu di Uganda. Ini 500 ml, artinya 500 mg. Orang Uganda berani membuat begini, dengan botol besar begini dia pakai dengan ini diberikan bebas, tidak dijual pada pasien. Coba, Uganda itu begitu prihatin terhadap kainnya kanker. Mestinya dikasih tahu Jokowi ini kemarin. Kau terpilih kedua kali, buat Indonesia bebas dari kanker. Ya, ini di Uganda, saya ikut ini tahun lalu, 2 tahun lalu di Asia PS ini di Myanmar. Ini membuat ada strawberry, lemon, apel. Karena itu morfin itu pahit. Jadi dikasih ini. Dan ini yang paling enak. Kenapa? Gampang sekali. Dia bisa pakai anak-anak, bisa pakai orang dewasa, bisa pakai orang tua, kan gampang dibagi-bagi. Kalau tablet kan tidak gampang. Kalau ini gampang sekali dibagi-bagi. Jadi, tapi memang masalahnya adalah penyalahgunaannya itu. Nah, itulah kerja beratnya dari bapak-bapak dan ibu. Saya tahu itu pekerjaan yang berat itu. Karena Anda bertanggung jawab. Dokter cuma tinggal menulis. Siapa yang kasih kamu? Apoteker yang kasih. Nah, jadi ini Indonesia tersedia ini semua ada. Ini dalam form apa dong? Ini semuanya long acting. Ini desain, tapi ini mahal. Tidak semua orang kampung bisa beli ini.
Padahal orang yang menderita kanker itu paling banyak dari kampung. Waktu dia benjol, ada benjolnya dia tidak sakit. Dia pergi ke kota, dioperasi. Nanti dia sakit setelah mau mati. Jadi mestinya puskesmas itu harus bisa mengelola kanker. Nah, inilah tantangan dari Anda semua. Artinya menurut saya, kalau di puskesmas harus ada mukiahat, karena disitulah paling banyak pasien-pasien. Bayangkan kalau itu di atas gunung, masa mau kembali ke kota, bagaimana dia bisa hidup di kota? Makanya harus ada di puskesmas. Dan tentu kalau di puskesmas ada dokter yang ini, harus diikuti oleh apoteker atau asisten apoteker yang menjaga ini opiat. Hanya dengan cara begitu yang bisa terjadi. Nah, itu saya mau mengatakan, ayo mari kita berbuat baik kepada orang-orang yang kurang beruntung sehingga menderita dari kanker. Karena tanpa ini kasihan mereka. Ya, oke, ini sudah 20 tahun, untung ini ada. Semuanya ini tidak bisa dipakai di terasi. Ini dipakai untuk maintenance. Yang dipakai di terasi itu yang rapid release. Ini yang belum ada, yang tidak tersedia. Ada katanya, tapi selalu macam-macam lah. Ya, kebetulan ada yang rumah sakit ini yang selalu ada lah, karena mungkin special order ya. Ada. Tapi dulu cuma ini yang beredar, tidak bisa. Nah, ada caranya, suruh punya. Cuma atau gerus dia, baru minum. Hilang teknologinya. Jadi bayar mahal untuk teknologi lalu dihilangkan lagi, itu rugi. Itu ruginya itu. Morfin adalah kode standar penyakit kanker yang sedang dan berat. 90% pasien penyakit kanker dapat ditanggulangi dengan sistem. Jadi tinggal 10% yang perlu tindakan-tindakan khusus yang mungkin dikonsul ke dokter anestesi. Nah, ketersediaan opioid seyogyanya tersedia pada setiap vaskes primer. Ya, puskesmas atau vaskes primer. Ya, dan setiap dokter umum seyogyanya mampu dan terbiasa menggunakan sertifikat. Cuma 10 macam, ada cuma 10 obat yang hafal persis obat, ada side effect-nya dan masa kerjanya segitu aja. Bisa menolong orang dengan nyeri kanker hanya dengan belajar itu. Cuma memang saya tahu kalau dokter umum kasihan juga, kan dia tidak pernah diajar. Dia tidak pernah diajar, dia tidak tahu. Ya. Oke? Nah, terus sih, karena kanker itu kita tidak bisa obati, tujuan utamanya kita bagaimana dia membuat tidak jadi, sehingga dia bisa menikah dengan iman. Nama saya Adi Suwandi, kebetulan namanya sama, ada Andinya juga, cuma saya bukan dari Sulawesi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama terkait dengan tadi bahwa untuk pasien-pasien yang cancer pain atau nyeri kanker itu tidak ada limit dosis terhadap obat opioid. Nah, berbeda kasus dengan obat orang-orang yang tidak menderita nyeri. Namun barangkali ada penjelasan secara fisiologis kenapa hal itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum mendapatkan penjelasan terkait dengan perbedaan penata laksanaan daripada orang-orang yang perbedaannya banyak antara orang-orang yang pasca bedah, nyeri cancer dengan nyeri pasca bedah pada orang-orang cancer. Apakah ada perbedaan dalam penata laksanaannya? Terima kasih. Opiat itu tidak punya limit dos, baik untuk nyeri kanker maupun nyeri pasca bedah. Itu hukumnya. Tiap-tiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda, dan juga opioid itu memiliki bioavailability yang berbeda. Nah, bioavailability-nya itu juga membuat dosis setiap orang itu berbeda. Artinya begini, saya tidak pernah memberi opiat yang berlebihan. Teorinya begitu, tapi saya waktu dari
Orang yang menderita penyakit leukemia itu kalau diberikan bone marrow transfusion, bone marrow, dia sakitnya bukan naik. Dia bisa mendapat 2 gram morfin sehari. Dia bisa bayangkan 2 gram. Kalau kau kasih dosis umumnya, kalau kita pasca bedah dikasih 10 mg itu cukup pasca bedah. Tapi kalau orang tidak cukup dan diyakini bahwa itu memang tidak bisa kita naikkan. Tapi jangan kita naikkan, muncul efek sampingnya. Makanya itu, dia jadi mual muntah, dia jadi tertidur. Ini orang itu kepingin hilang nyerinya tapi dia tidak mau sedasi. Nah, kalau kau beli opiat berlebihan, dia pasti ngantuk. Walaupun tidak tidur, tapi dia tidak mau begitu. Nah, oleh karena itu, selalu opiat itu dikombinasi dengan NS non opiat, dikombinasi dengan paracetamol, dikombinasi dengan NSAID, dikombinasi dengan pregabalin, dengan macam-macam harus dikombinasi. Yang biasa disebut sebagai opioid sparing effect, sehingga kita memperoleh analgesia yang tinggi, tetapi opiat yang sedikit. Nah, itu keinginannya pasien. Pasien mau hilang nyerinya, tapi full hour. Kapan kau gunakan opiat banyak, pasti dia hilang. Dan dia tidak suka. Ya, jadi pengertiannya itu bahwa opiat itu pada kasus-kasus tertentu, big dose. Dan yang paling lagi, nyeri kanker itu beda dengan nyeri pasca bedah. Nyeri kanker itu makin lama makin nyeri. Makin lama makin nyeri. Kenapa makin lama makin nyeri? Karena nyeri itu membuat sensitasi sentral memicu, sehingga kasih contoh, apa yang maksud sensitasi sentral? Kalau saya rapat kulit saya sini tidak sakit, Pak. Kalau di sini ada luka, lalu begitu sakit, Pak. Nah, itu artinya sensasi perifer. Kalau sudah lama terjadi sensasi perifer, terjadi sensasi sentral. Ini makin disentuh saja sudah teriak sekali. Itu karena sensasi sentral. Nah, itulah. Jadi pada orang-orang begini dosisnya. Kemudian tadi perbedaan antara nyeri pasca bedah itu. Kalau penyeri pasca bedah, hari pertama harus IV dulu. Hari kedua sudah bisa tablet oral. Karena sekarang itu proses eras itu tidak lagi menunggu orang kentut. Dulu itu mesti tunggu sampai kentut. Waduh, bukan main susahnya kentut. Mau dibayar aja nggak apa, cuma bisa dibeli itu kentut itu. Pasien takutnya bukan main. Saya sudah baca banyak buku, saya sudah tahu bahwa tidak perlu lagi menunggu dulu. Yang penting sudah ada sedikit peristaltik, sudah boleh minum. Tapi kalau saya suruh, Bu, sudah boleh minum. Ini obatnya minum. Nggak mau ya, saya belum kentut dong. Tidak apa-apa, minum. Nanti sebentar, saya pergi, saya balik lagi, sudah minum? Tidak ya. Karena itu persepsi. Takut dia, mati saya kalau saya minum, mati. Enak aja nih dokter ini sebenarnya. Dia pikir begitu. Sekarang tuh udah banyak. Gitu, nggak perlu. Sekarang operasi itu begitu hebatnya dengan menggunakan metode-metode baru, sudah lebih cepat untuk kembali dengan laparoskop. Ya. Sehingga, jadi, dianggap ada lagi. Jadi pasca bedah itu hari pertamanya sakitnya luar biasa, makin lama makin terus. Jadi kalau misalnya seksio, maka hari ketiga itu sudah hampir tidak ada lagi nyerinya. Nah, makanya ini tadi kalau pakai Duragesic, mungkin masih ada sisa karena tidak kalau kita lepas itu Duragesic masih ada 12 jam masih ada sisanya tinggal. Nah, ini bisa membuat ini pada ada satu kasus saya nggak usah sebut di Bali lah, di Bali orang parah fraktur tulang
Ini faktor klavikul nggak nyeri. Kalau sudah difiksasi, tidak lagi nyeri. Tinggal dipotong sendiri. Dapat H. Hari ketiga biru di depan. Jadi aneh. Oke. Jadi makin lama makin tinggal. Kalau misalnya kanker berat, makin lama makin lama. Jadi tidak bisa takut. Dia tak akan berhenti bernafas. Boleh, terima kasih Pak. Sebutkan nama ya. Saya Weni dari RSKY Harapan Muda. Kebetulan di tempat kami namanya rumah sakit ibu dan anak pasti ada seksionya pasti banyak di kita. Ya. Dan kebetulan dokter di kami itu favoritnya itu Drogesic Patch. Sengaja saya tidak sediakan yang 25, saya sediakan yang 12,5. Atas pertimbangan saya sih, ya kami mungkin farmasi pasti melihat di brosur dan informasi obat semuanya ya. Sering saya sampaikan apakah betul-betul dok ini harus memakai Drogesic, sampai ada yang patut normal pun dokter itu gemes pengen pakai Duro juga ya. Tapi berdasarkan pertimbangan tidak jadi. Nah, minta sarannya dok untuk ketika itu kami batasi, dokter anestesi marah. Ketika kita loss, ada pasien yang sampai mau pingsan juga. Itu dua sisi yang harus ada jalannya gitu ya dok ya. Prof, bagaimana menurut Prof untuk menyikapi hal ini? Terima kasih. Oke. Untuk menjadi orang bijak, jadilah orang bijak. Bijaknya dua-duanya cocok. Anda gunakan itu 12,5. 12,5 tidak akan membuat orang karena dosis itu terlalu kecil, hampir tidak ada. Dari yang makan. Jadi kalau saya tidak akan berhenti bernafas dengan itu, walaupun dia tidak ada nyeri. Karena itu juga persepsi pasien. Begini, kalau kita mau dioperasikan, kau menganggap operasi itu kan sakit, pasti sakit, meningkat sakit. Tapi kalau kau menganggap operasi itu tidak sakit, pasti tidak sakit. Itu tadi, contoh tadi. Kalau ada luka di sini sampai di otak, yang jalan di sini sampai di otak itu elektrik impuls. Nanti tiba di hipotalamus, disebar ke somatosensorik dan ke limbic system. Hasilnya itu dikomputerize. Otak kita di komputer yang paling hebat, tidak ada manusia yang bisa dalam waktu beberapa detik dia memberi kesimpulan, Pak, ini berbahaya. Ini tidak berbahaya. Kalau dia bilang tidak berbahaya, kalau dia bilang berbahaya, jadi begitu. Nah, bukti bahwa bukan karena luka yang membuat sakit. Nah, saya kasih contoh. Semua pegang jumping telinga. Sekarang coba cubit, sekuat-kuatnya, sampai bisa tarik. Aduh, lepas. Semua merasa sakit. Sekarang ada nggak luka? Nggak ada tak? Artinya bukan luka itu yang membuat nyeri. Otak ini bilang nyeri. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak rusak ini. Otakmu yang suruh kemudian lepaskan. Jadi bukan kerusakan jaringan yang membuat kita sakit. Ya, sakit ini diciptakan Tuhan supaya jangan kita merusak tubuh kita. Itulah yang disebut nociception. Pertanyaan saya gini, terkait dengan FOID ini, pertama textbook mungkin yang salah terlihat ya. Sehingga ya karena kami banyak belajar dari textbook ya yang diterima kami juga salah ya. Yang kedua mungkin terkait dengan regulasi ya, regulasi narkotik ini kan super ketat gitu ya. Jadi mungkin itu kedua itu salah satu penyebab kenapa penggunaan narkotik di kita rendah. Barangkali saran dari atau pendapat dokter untuk supaya penggunaan narkotik ini bisa lebih efektif dan efisien, apakah regulasinya yang harus dirubah atau mungkin textbooknya yang harus dirubah gitu? Kuncinya ialah pendidikan, education. Jadi karena saya melihat bahwa dokter itulah yang takut menulis. Kalau kau tidak pernah melihat orang di penjelasan opiat, bagaimana kau menulis resep opiat? Alangkah beraninya kau menulis resep opiat kalau kau tidak pernah melihat resep
opiat selama kau bosan. Nah itu jadi pendidikan, kuncinya adalah pendidikan. Dokter-dokter kita diajar menggunakan opiat sehingga dia tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu. Nah, kita bisa menolong orang tanpa merusak regulasi. Regulasi itu kan ya, kita tidak mau juga bahwa kita menjadi tempat abuse. Sekarang banyak sekali kematian di Amerika karena penggunaan opioid yang berlebihan. Jadi ini sama dengan kita menjadi demokrasi kebablasan. Di sana di Amerika penggunaan opioid kebablasan. Mereka menggunakan opioid sehingga sekarang luar biasa sekarang. Saya tidak berani mengatakan tetap regulasi, tetapi dokternya yang dididik yang lebih pintar dan farmasinya mengawal untuk ini. Jadi kita butuhkan juga teman sejawat untuk mengawal, mengingatkan dokter kalau dia berlebihan atau tidak pada tempatnya. Saya kira ini bagus pertanyaannya, message yang terakhir dari penjelasan saya. Baik, waktu jualan memberapa. Terima kasih banyak kepada Prof. Kusmi Chandra atas ilmu yang sudah diberikan untuk kita. Pasti akan memperkaya kita dalam pelayanan, banyak hal-hal yang diingatkan. Baik, sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus yang luar biasa.